Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa imma taryanna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yawma insiya. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim, alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah halaqah subuh Majelis Ad-Dzikra yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat, inayah, hidayah kepada kita semua, kesehatan dan juga kesempatan sehingga pagi hari ini kita masih istiqomah menjalankan aktivitas ibadah salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan halaqah sambil kita niatkan iktikaf, ya. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan senantiasa bernilai ibadah terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran. Hikmah kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Kita beberapa minggu yang lalu sudah masuk kepada kisahnya Nabi Isa alaihissalam, ya. Nabi Isa ini termasuk Nabi yang masuk dalam kategori ulul azmi, ya. Di beberapa minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan Nabi Isa, asal-usul Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini lahirnya pun bagian daripada mukjizat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah itu menciptakan manusia ini kan caranya bermacam-macam, ya. Allah menciptakan manusia normal seperti kita, ada bapaknya, ada ibunya. Allah menciptakan manusia ada ibunya, enggak ada bapaknya, termasuk Nabi Isa. Ada ibunya tapi enggak ada apanya? Enggak ada bapaknya. Zaman sekarang banyak enggak yang kayak begitu kira-kira? Yang nyontohin Nabi Isa tapi salah kayaknya gitu loh, ya. Kalau Nabi Isa kan ada ibu tapi enggak ada bapaknya. Allah juga menciptakan manusia ada laki tapi enggak ada ibunya, yaitu Siti apa? Siti Hawa gitu. Lebih aneh lagi, Allah menciptakan manusia enggak ada apanya? Enggak ada bapaknya, enggak ada ibunya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau mau menganggap Tuhan gara-gara terlahir tanpa bapak, lebih baik sekalian aja anggap Tuhan yang lahir tanpa bapak dan tanpa ibu. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Ini kita sudah jelaskan tentang itu. Nah, pertama adalah kita sudah masuk kepada al-mustafadnya, ya. Al-mabhatsus tsani ma yustafadu min qissati Isa li da'wati wad du'a. Ya. Jadi kira-kira pada kesempatan pagi hari kita akan bahas tentang ma yustafadu min qissati Isa li da'wah wad du'at. Kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Isa alaihissalam ini? Pertama adalah al-mustafad fi ma yata'allaqu bil aqidati wal bil aqidatil islamiyah. Jadi hikmah yang pertama dari kisah Nabi Isa ini adalah terkait dengan akidah keislaman kita. Jadi dari kisah Nabi Isa yang kita sudah jelaskan itu, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi Isa itu terlahir tanpa adanya bapak, walaupun ibunya tanpa disentuh sedikit pun oleh laki-laki. Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Itu bagian dari mukjizatnya. Nabi Isa mampu menyembuhkan orang yang buta dari semenjak lahir. Bahkan Nabi Isa ini termasuk satu dari sekian, dari 4 ya, atau 5 manusia yang ketika dalam ayunan sudah bisa berbicara. Nah, ini pertama adalah terkait dengan akidah al-islamiyah. Ini terkait dengan masalah akidah. Harus kita yakini. Karena dalam hidup ini begini,
dalam hidup ini memang saya sering mengatakan ada sesuatu yang tidak masuk akal, ada sesuatu yang memang dia di luar jangkauan akal. Ya, ada sesuatu yang tidak masuk akal, ada sesuatu yang dia di luar jangkauan akal. Jadi akal kita nggak bisa menjangkau itu, akal kita tidak bisa menyentuh itu. Tapi dia bukan tidak masuk akal, tapi memang tidak terjangkau oleh akal. Nah, terkait dengan kisah Nabi Isa ini banyak hal-hal yang tidak terjangkau akal, bukan tidak masuk akal. Nah, inilah saya pernah mengatakan dulu dalam hidup ini, Pak, ada dua sebab, ada dua cara yang harus selalu ditempuh. Satu, cara sunatullah terkait dengan hukum sebab akibat. Yang kedua, ada cara ma'iyatullah, sesuatu yang kadang-kadang tidak bergantung kepada hukum sebab akibat. Jadi cara yang bergantung kepada sebab akibat itu sunatullah. Ada cara yang tidak bergantung kepada sebab akibat, ma'iyatullah, inayatullah. Mukjizat itu sesuatu yang tidak membutuhkan sebab akibat. Makanya banyak dalam kehidupan kita sebetulnya menemukan sesuatu yang luar biasa, di luar kebiasaan, luar biasa. Terjadi bagi para nabi itu adalah merupakan mukjizat. Mukjizat itu kejadian luar biasa yang tidak terjangkau akal. Contoh misalkan Nabi Isa bisa menyembuhkan atau bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir hanya diusap saja. Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang mati puluhan bahkan ratusan tahun dengan izin Allah. Ini kan di luar daripada jangkauan akal kita. Ini namanya mukjizat luar biasa. Ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini sesuatu yang mukjizat itu adalah di luar jangkauan akal. Ada juga sesuatu yang luar biasa terjadi bagi orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, namanya karomah kan. Seperti yang terjadi pada para wali, terjadi pada para wali, itu karomah. Karomah itu sesuatu yang luar biasa di luar jangkauan akal juga, dan itu terjadi. Ada juga yang disebut dengan ma'unah. Ma'unah itu kejadian luar biasa di luar daripada nalar kita, terjadi bagi kita orang-orang beriman. Makanya kejadian luar biasa itu yang di luar jangkauan akal bisa terjadi kepada para nabi, mukjizat. Kalau terjadi kepada para wali namanya apa? Karomah. Kalau terjadi bagi kita orang beriman namanya apa? Ma'unah. Nah, pertama adalah ini bagian daripada akidah. Jadi kisah daripada Nabi Isa ini menegaskan kepada kita hikmah yang pertama adalah terkait dengan masalah akidah. Ada sesuatu yang di luar daripada jangkauan akal kita, itu bukan mustahil, itu bukan khayalan, itu bukan mistis, tapi memang dalam agama kita itu bagian daripada sesuatu yang dibenarkan secara syariat, seperti yang terjadi kepada kisah para nabi, wabil khusus Nabi Isa alaihi salam yang kita sedang bahas pada kesempatan ini. Ini poin yang pertama, mustafadnya di situ ya. Jadi hikmahnya adalah hikmah yang berkaitan dengan akidah Islamiyah. Jadi oleh karena itu kita sebagai orang beriman jangan hanya mengandalkan akal kita. Sebagai orang yang beriman jangan hanya mengandalkan kemampuan keilmuan kita. Sebagai orang yang beriman kita jangan hanya mengandalkan tentang kehebatan diri kita. Ada sesuatu di luar daripada diri kita, keilmuan kita, kemampuan kita, itulah sesuatu yang tidak terjangkau akal kita, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting poin yang pertama ya. Makanya kalau hidup kita mentok-mentok menurut akal kita, mentok-mentok menurut ilmu kita, tapi enggak ada yang mentok dan buntu menurut Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Saya pernah membahas dulu tentang kisah surat Al-Fil ya. Surat Al-Fil ini saya bahas tentang ayat pertamanya. Ya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi surat Al-Fil ini sebetulnya bukan hanya bercerita tentang kisah gajah yang diserang oleh burung ababil, tapi ayat yang pertamanya bicara tentang fa'ala rabbika alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi kisah ini bicara tentang fa'ala rabbuk. Kisah ini bercerita tentang pekerjaan Tuhan. Bagaimana pekerjaan Tuhan Allah melalui burung ababil terhadap pasukan bergajah.
Jadi kalau misalkan pakai akal kita, nggak mungkin burung itu bisa mengalahkan gajah besar. Tapi karena burung yang kecil ditunggangin kekuatan yang besar, kekuatan Allah, maka burung kecil itu mampu meluluh lantahkan gajah-gajah yang besar. Jadi ini bukan pekerjaan burung sebetulnya, tapi pekerjaan apa? Pekerjaan Allah yang nempel di mana? Di burung. Jadi itu fa'ala rabbuka. Jadi kisah surat Al-Fil itu sebetulnya bercerita tentang pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang nempel kepada burung ababil. Makanya selama kita itu ada Tuhan, ada Allah dalam diri kita, insya Allah kelemahan kita tidak akan pernah memadoratkan kita. Selama ada Allah di dalam diri kita, kekecilan kita tidak akan menyebabkan kelemahan kita. Tapi kalau misalkan tidak ada Allah di dalam diri kita, kekuatan kita tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Ingat Nabi Musa ketika dilemparkan ibunya ke sungai, ke laut, itu Nabi Musa berada di puncak kelemahannya. Tapi puncak kelemahan Nabi Musa itu tidak memadoratkan Nabi Musa ketika ada kebersamaan Allah. Tapi ingat ketika Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa dan bala tentaranya, itu ketika itu Fir'aun berada di puncak kekuatannya, di puncak kehebatannya, di puncak kejayaannya. Tapi kejayaan, kehebatan, kekuatan Fir'aun sedikit pun tidak memberikan manfaat kepada dirinya ketika ketiadaan Allah di dalam dirinya. Makanya Fir'aun dimatikan dengan cara ditenggelamkan ke dalam laut merah pada saat itu. Jadi kelemahan kita tidak akan menyebabkan kita susah dan madorat ketika ada Allah bersama kita, akan tetapi kekuatan kita tidak sedikit pun memberikan manfaat kepada diri kita ketika ketiadaan Allah di dalam hati kita. Jadi kisah ini amat sangat penting bagi kita untuk meyakinkan tentang kekuatan kita. Lihat saja misalkan warga Gaza, Palestina, kan sedikit sekali sebetulnya. Semuanya sudah mereka, bahasa kitanya kalau misalkan bahasa kitanya kalau tentara Gaza Palestina itu ya, perang dengan Israel itu bahasa kitanya ibarat petinju, ya, yang satu diikat Pak, ya Pak Peri, yang satu diikat tangannya, diikat kakinya gitu loh, ditutup matanya gitu. Betul nggak ibarat tinju kira-kira? Harusnya kira-kira yang menang yang mana Pak kira-kira? Yang bebas atau yang diikat kira-kira harusnya yang menang? Kan ibaratnya kayak begitu. Kalau misalkan kita lihat misalkan perang antara Palestina atau ya tentara Gaza itu dengan apa? Dengan Israel itu kan yang satu diikat, udah sebelum diikat yang satu itu nggak dikasih makan dulu mau tinju itu kira-kira gitu ya. Yang satu nggak dikasih makan dulu, ya pagi-paginya nggak dikasih, 2 hari nggak dikasih makan. Udah itu diikat, baru akhirnya ditandingkan diri. Harusnya kan yang menangnya itu, tapi ini karena ada intervensi Allah, karena ada bantuan Allah, karena ada kekuatan Allah di situ, maka pasukan yang kecil sampai detik ini sulit untuk dimusnahkan, dihancurkan oleh pasukan-pasukan yang besar yang diekspos, termasuk tentara terkuat dan pertahanannya pun pertahanan terhebat, ya. Akan tetapi tidak mampu meluluh lantahkan pasukan yang kecil, ya, yang padahal mereka itu tidak seberapa dibandingkan kepada musuhnya, tetapi karena ada intervensi Allah, karena ada kekuatan Allah di situ, maka mereka memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dan ditakuti. Ini poin yang pertama dari kisah Nabi Isa, ya, pelajaran bagi kita adalah terkait dengan masalah akidah. Jadi selama kita punya keimanan, selama kita punya memiliki akidah dan tauhid yang luar biasa, ya insya Allah selama itulah kita akan berada di dalam bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini poin yang pertama. Poin yang kedua, dari kisah Nabi Isa ini bisa lihat ketika ibunya Nabi Isa, Siti Maryam itu mengandung beliau, dia mengatakan begini, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Aku bernazar kepada Allah yang Maha Rahman untuk sauman, berpuasa. Berpuasa di sini dalam artian berdiam. Falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak akan bicara kepada manusia. Jadi artinya di sini ketika dia dalam kondisi hamil itu, dia tidak mau berbicara kepada manusia. Ini kata Profesor Abdul Karim Zaidan di dalam kitab ini adalah merupakan hikmah tentang adamul mujadalah as-sufaha.
meninggalkan berdebat dengan orang bodoh. Karena sekalipun dia bercerita kalau ini adalah merupakan bagian daripada mukjizat Allah, bahwa kehamilanku adalah bagian daripada mukjizat kebesaran Allah, walaupun aku tanpa disentuh oleh siapapun dari laki-laki, orang-orang bodoh tidak akan percaya itu. Orang-orang bodoh tidak akan pernah mengakui itu. Makanya di sini disebutkan tentang adamul mujadalah as-sufaha. Kalau misalkan kita berdebat dengan orang bodoh, lebih baik tinggalin. Susah kan? Yang ada kita emosi, ilmu kagak nambah, emosi iya, akhirnya kita jatuh juga kan. Apalagi kalau misalkan berdebat dengan pokoknya, wah, kalau udah pokoknya Pak, udah tinggalin aja. Wallahu a'lam bishawab, begini begitu. Ya, itu kadang-kadang begitu. Kan di dalam surat yang keberapa ini? Surat yang ke 25 ayat 63 kan. Di antara ciri orang-orang yang menjadi hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di antara tanda hamba Allah yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih itu adalah apa? Alladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Mereka yang berjalan di atas muka bumi Allah dengan cara rendah hati. Kemudian apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau menyapa kepada mereka orang-orang bodoh, mereka mengatakan salama. Ya, selamat, salam dan lain sebagainya. Jadi ini adamul mujadalah. Jadi kalau misalkan kita ketemu dengan orang bodoh, lebih baik tinggalin. Lebih baik tinggalkan saja. Makanya jawaban terhadap orang yang bodoh adalah diam sebetulnya. Imam Syafi'i pernah mengatakan begini, setiap kali aku berdebat, aku selalu menang. Ya, setiap kali aku berdiskusi, aku selalu unggul. Tetapi ada satu yang mampu mengalahkanku, yaitu orang bodoh, kata gitu. Jadi Imam Syafi'i itu kalau diskusi, debat dengan orang-orang pintar, menang terus dia. Tapi begitu dia berdebat dengan orang bodoh, dia kalah. Jadi kalau ingin mengalahkan Imam Syafi'i, jadi orang bodoh kayak gitu. Jadi Imam Syafi'i itu begitu. Ya, jadi adalah kenapa Siti Maryam meninggalkan perdebatan, karena dia nggak mau diceritakan seperti apapun, mereka tidak akan paham kalau ini adalah bagian daripada kebesaran Allah, kalau ini adalah bagian daripada kekuasaan Allah, ini bagian dari sesuatu yang luar biasa yang memang tidak terjangkau oleh akal manusia secara umum. Nah, itu poin yang kedua ya. Jadi diamnya, hikmah diamnya Siti Maryam ya, tidak mau bicara kepada manusia ya, dengan kehamilannya itu, ini kata Abdul Karim Zaidan sebagai bentuk dia meninggalkan berdiskusi, berdebat dengan orang-orang bodoh. Kenapa sebabnya? Karena berdebat dengan orang bodoh tidak akan memberikan manfaat sama sekali, tidak akan memberikan manfaat. Ya, walaupun debat itu dalam ajaran Islam kan dibolehkan ya. Jadi kalau dalam istilah agama kita ada yang disebut dengan mudzakarah, saling mengingatkan. Ada juga yang disebut dengan munadharah, ya, saling tukar pandangan. Ada juga yang disebut dengan mujadalah, berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debat itu termasuk salah satu metode dalam berdakwah. Misalkan kita berdakwah kepada orang-orang sekuler, ya, berdakwah kepada orang-orang liberal, yang berdakwah dengan orang yang berbeda agama dalam satu forum, debat nggak jadi masalah, ya. Contoh debat capres misalkan ya. Debat capres itu, debat itu harus kepada hal yang substansial. Kenapa namanya debat? Karena di situ adalah untuk mengadu argumentasi dan gagasan, bukan untuk tebak-tebakan singkatan sebetulnya. Jadi kalau tebak-tebakan singkatan itu namanya cerdas cermat, bukan debat sebetulnya. Ya, jadi kan kalau misalkan kita kebetulan saya kuliah itu adalah kuliah di komunikasi penyiaran Islam S1-nya kan. Ya, ada materi namanya materi tentang debat. Jadi ada materi tentang debat ya. Debat itu kepada hal yang substansi. Jadi kenapa harus ada debat? Mujadalah itu untuk mengadu tentang kekuatan argumentasi kita, kekuatan gagasan kita. Jadi bukan sentimen yang dikedepankan tapi argumen, itu debat namanya. Dan saya tidak pernah belajar tentang debat, tebak-tebakan singkatan, nggak ada memang. Ya kalau singkatan itu cerdas cermat namanya ya, gitu ya. Jadi kalau debat itu kepada hal yang bersifat substansial, esensial, gagasan, argumentasi, ide, ya, ideologi, filosofis. Nah itu namanya debat di situ.
Karena kalau singkatan-singkatan itu tidak masuk kategori materi debat. Nah, jadi itu meninggalkan seperti itu, meninggalkan perdebatan. Tapi kalau dalam rangka untuk berdakwah ya silakan. Ya, termasuk sahabat Rasul yang kalau debat dengan orang Yahudi yang dikedepankan adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu sering berdebat dengan pendeta-pendeta Yahudi. Ya, sehingga Ali bin Abi Thalib selalu memenangkan tentang itu. Bahkan di zaman ulama mazhab ketika mereka masih muda-muda, itu orang-orang ateis itu sering datang untuk menguji argumentasi para ulama mazhab itu atau guru-gurunya dengan cara mereka berdebat. Nggak jadi masalah. Selama itu yang dikedepankan adalah argumentasi, bukan sentimen. Ya. Karena ada orang-orang yang kadang-kadang Pak, itu butuh pembuktian, ya, butuh pembuktian, butuh argumentasi sehingga dia bisa meyakini tentang suatu kebenaran ketika sudah melalui fase perdebatan. Yaitu poin yang kedua. Poin yang ketiga dari kisah Nabi Isa alaihissalam ini tentang al-akhdhu bil asbab. Ya, di samping kita tahu bahwa ada sesuatu yang tadi tanpa membutuhkan sebab akibat. Tetapi poin dari Nabi Isa ini juga penting kita tentang menggunakan sebab di dalam melakukan sesuatu, Pak. Ya, menggunakan sebab di dalam melakukan sesuatu. Karena sebab itu tidak membatalkan kita tawakal kepada Allah. Jadi begini, kita itu kan diperintahkan oleh Allah untuk tawakal. Karena Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, bagaimana syarat tawakal yang benar, Pak? Jadi wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan kebutuhan hidupnya. Nah, bagaimana sih sebetulnya tawakal yang benar? Karena di antara kita juga kadang-kadang ada yang gagal paham tentang tawakal. Pernah kan di zaman Rasulullah SAW ada sahabat ketika dia mau sholat, dia mengendarai unta, kemudian untanya ditaruh di luar tanpa diikat. Kemudian akhirnya dia ketika itu akhirnya mau sholat. Kata Rasulullah, untamu ikat dulu. Kata dia, aku bertawakal kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Ikat dulu baru engkau tawakal. Itu ikat itu adalah sebab. Kalau sudah diikat kencang kemudian lepas itu lain lagi. Tapi kalau misalkan belum diikat kemudian lepas dia bilang itu akhirnya adalah tawakal, itu yang salah. Itu namanya bukan tawakal tapi tawakal gitu loh. Nah, makanya tawakal itu ada syaratnya, Pak. Supaya tawakal kita mendatangkan kecukupan Allah kepada kita, maka pertama syarat tawakal itu adalah ma'rifatullah, ya, wasifatihi, mengenal Allah dan sifatnya. Itu pertama. Jadi orang bisa bertawakal secara totalitas kalau dia kenal dengan Allah, dia paham tentang sifat-sifat Allah. Itu contoh gini, saya tidak mungkin menyerahkan sesuatu, Pak, kepada Bapak yang tidak kenal. Pak, saya mau kurban nih, tolong ya, Bapak mau kemana? Saya mau ke pasar, tolong saya nitip nih 2 juta beliin kambing. Kenal kagak, apa kagak, ketemu di jalan, kira-kira saya menyerahkan itu enggak? Enggak mungkin. Enggak mungkin kita menyerahkan sesuatu kepada orang yang tidak kenal. Makanya kenapa kita tidak bisa totalitas bertawakal kepada Allah? Jangan-jangan kita tidak mengenal apa? Tidak mengenal Allah. Nah, kalau kita sudah mengenal, Pak, itu kita sudah jangan intervensi lagi. Ini tahu, Pak, nitip ya. Saya nitip buat beli kambing buat nanti. Oh iya, Pak, nanti belanjanya kapan, Pak? Kira-kira di pasarnya pasar mana? Ke siapa? Nanti saya ikutlah. Ya, dia akan risih. Kau sudah serahkan, tapi kau sendiri masih ikut campur. Ngapain kau serahkan kalau masih ikut campur? Nah, kita kadang-kadang begitu. Satu sisi kita menyerahkan tentang sesuatu, sisi lain kita kadang-kadang masih ragu kepada Allah. Seolah-olah kita tidak mengenal tentang siapa yang kita serahkan itu. Maka syarat tawakal yang pertama adalah ma'rifatur Rabbi wasifatihi, mengenal tentang Allah dan sifat-sifatnya. Kalau Allah maha bisa diandalkan, kalau Allah maha kaya, kalau Allah maha mampu, kalau Allah maha besar, kalau Allah maha baik, sehingga kita totalitas menyerahkan sesuatu kepada Allah. Enggak bisa kita menyerahkan totalitas kalau kita tidak mengenal Allah yang kita kenali. Maka syarat tawakal supaya benar adalah ma'rifatur Rabbi wa sifati. Kita mengenal tentang Allah dan juga sifat-sifatnya. Nah, yang kedua, syarat tawakal itu apa, Pak? Yang kedua syarat tawakal itu adalah menempuh tentang asbab-asbabnya. Menempuh tentang
sebab-sebabnya, hukum-hukum kausalitas. Contoh misalkan, kita yakin kalau rizki itu dijamin Allah. Wa ma min dabah fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satu pun makhluk yang melata di muka bumi ini melainkan rizkinya dijamin Allah. Betul. Tetapi untuk mendapatkan rizki itu kita perlu bergerak. Untuk mendapatkan rizki itu kita perlu bergerak. Walaupun banyak tulisan tentang rizki itu macam-macam ya. Ada rizki yang yahtasib, yang terduga, ada rizki yang tidak terduga. Ya, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, ya, pernah berdiskusi tentang masalah rizki. Kata Imam Malik, wahai Imam Syafi'i, tentang rizki, apakah rizki itu hasil kerja kita atau rizki itu adalah murni pemberian Allah? Kata Imam Syafi'i, rizki itu adalah hasil kerja kita. Kata Imam Malik, rizki itu adalah murni pemberian Allah. Kerja kagak kerja, usaha kagak usaha, kita sudah dijamin apa? Rizkinya sama Allah. Kata Imam Syafi'i, nggak bisa. Kalau tanpa usaha, rizki itu nggak bakalan datang. Dua ulama besar ini, guru dan murid ini diskusi tentang rizki. Kemudian kata Imam Syafi'i apa? Buktikan besok aku akan bekerja dan aku akan mendapatkan rizki. Kata Imam Maliki, buktikan besok aku tidak akan bekerja. Aku akan tetap di rumah berzikir dan aku yakin aku pun pasti dapat rizki. Kemudian besok harinya Imam Syafi'i bekerja. Dia masuk ladang. Kebetulan ada sebuah ladang, pemiliknya sedang panen anggur. Imam Syafi'i menawarkan diri untuk membantu memanen anggur itu. Kemudian Imam Syafi'i ambilin anggur, dia ngikutin, dia masukin ke wadahnya, dia ikut memetik anggur, terus bekerja seharian dari pagi. Selesai Imam Syafi'i ikut bekerja terhadap pemilik anggur itu, sore-sorenya dia dikasih upah sama tukang anggurnya, sama pemilik kebun anggurnya, sekeranjang anggur. Jadi habis dia bekerja diupahi dengan sekeranjang anggur. Imam Syafi'i tersenyum bahagia. Aku akan buktikan kepada guruku Imam Malik kalau aku mendapatkan sekeranjang anggur ini karena aku sudah bekerja, ikut memetik buah anggur. Sore-sorenya dia datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia datang kepada Imam Malik. Wahai Syekh, wahai Imam, ini adalah anggur, hasil kerjaanku dari pagi sampai tadi siang memetik dan aku dikasih upah sekeranjang anggur. Silahkan Syekh nikmati anggur ini, sangat lezat, halal, luar biasa. Imam Malik tersenyum. Aku dari pagi sampai sore ini belum ngapa-ngapain, hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dengan zikirku dan tidak ngapa-ngapain, ternyata Allah datangkan anggur tanpa hasil usaha aku, hanya dengan zikir aku. Dimakannya anggur itu, luar biasa di situ. Jadi di sini menunjukkan apa? Dua-duanya orang ini, dua-dua ulama ini adalah benar semuanya. Imam Syafi'i juga benar, dia hasil kerja dia dikasih upah sekeranjang anggur. Ya, Imam Malik juga benar, dia seharian tidak keluar rumah, ternyata anggur datang ke rumahnya, dianterin sama Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi artinya memang rizki itu ada dua, Pak. Ada rizki yang terduga, ya itulah melalui hasil kerja kita yang membutuhkan hukum sebab akibat. Ada rizki yang tidak terduga, yaitu yang kita dapatkan dari hasil ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah. Makanya kan jelas ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar dari setiap masalahnya, dan Allah berikan dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi ada yang terduga melalui yakmalu yaksibu ibadah kita, ada yang tidak terduga melalui apa? Melalui ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Makanya kalau kita tempuh dua-duanya, tempuh usahanya, tempuh usolinya gitu Pak. Ya, tempuh apanya? Yang pertama, usahanya ditempuh, usolinya juga ditempuh. Sehingga usaha untuk rizki yang terduga, usoli alias ibadah untuk rizki yang tidak terduga. Nah, jadi terkait dengan kisah Nabi Isa itu, walaupun banyak di sini mukjizat yang keluar daripada nalar, tapi tetap kita butuh sebab untuk mencapai sesuatu. Jadi begitu, ya butuh sebab untuk mencapai sesuatu. Ini poin yang keberapa? Yang ketiga dari kisah Nabi Isa alaihi salam. Ya.
Nah, yang keempat ya, dari kisah Nabi Isa alaihissalam ini adalah kita dilarang ya al-ibtiad anil ghulu fid din. Ya, kita itu dilarang atau diperintahkan untuk menjauhi berlebih-lebihan dalam agama. Tasaddud ya. Jadi semua Pak, kalau sudah berlebih-lebihan itu enggak boleh. Ya. Apapun itu kalau sudah berlebih-lebihan enggak boleh. Ya, orang-orang Nasrani ini kan berlebih-lebihan di dalam mencintai Nabi Isa sampai akhirnya mereka mengkultuskan bahwa Isa itu adalah sebagai apa? Sebagai Tuhan. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh kelompok Islam yang lain, bahwa kita jangan berlebih-lebihan cinta kepada Nabi. Pak, beda kultus, beda cinta, Pak. Ya, memang itu tipis. Apa bedanya? Kalau kultus itu sampai menuhankan, kalau cinta itu tidak akan sampai menuhankan. Saya tanya kepada bapak-bapak kira-kira, ada enggak umat Islam yang sampai menuhankan Nabi Muhammad SAW? Ada enggak kira-kira? Dalam sejarahnya ada enggak? Secinta-cintanya umat Islam, secinta-cintanya sahabat, itu enggak ada sahabat Nabi dan umat Islam itu yang sampai apa? Menjadikan Nabi sebagai apa? Tuhan. Enggak ada. Dalam sejarahnya enggak ada. Enggak pernah ada yang menuhankan Nabi Muhammad SAW. Itu secinta-cintanya umat Islam. Bahkan saya pernah menjelaskan apa? Sholawat, kenapa gini? Kenapa Nabi Muhammad itu lakobnya adalah sallallahu alaihi wasallam. Semua Nabi adalah alaihi salam. Tapi hanya Nabi Muhammad sallam yang gelarnya, yang lakobnya adalah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebabnya? Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu, semoga merahmati Allah alaihi kepada Nabi wasallam dan memberikan keselamatan. Itu ternyata gelar sallallahu alaihi wasallam itu adalah bentuk proteksi Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah itu tidak dituhankan oleh umatnya. Makanya kata para ulama apa? Selama umat ini bersolawat kepada Nabi, selama itulah umat ini tidak akan pernah sampai menuhankan Nabi secinta apapun dia cintanya kepada Nabi. Sallallahu alaihi wasallam itu bentuk proteksi Allah. Bentuk proteksi Allah untuk tidak menuhankan Nabi. Dan sebagai bentuk konstitusi agar agama dan akidah umat ini terjaga, Pak. Makanya dari semenjak zaman awal sampai saat ini nggak ada umat Rasulullah yang menuhankan siapa? Rasulullah SAW. Walaupun cintanya amat sangat luar biasa. Tetapi umat Nasrani mereka rata-rata menuhankan siapa? Isa sebagai Tuhan. Ya, itu pun terjadi debatable di kalangan mereka kan. Karena Yesus diangkat menjadi Tuhan itu ketika terjadi konsili Nisia 325 Masehi, baru diangkat menjadi Tuhan. Ya. Sekarang lagi diramekan katanya ya. Lagi diributkan tentang lagunya Rhoma Irama ya. Yang tentang Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan, untuk dicabut itu dari peredaran ya. Jadi lagunya Rhoma Irama tentang katakan Tuhan itu satu, itu saya lupa lagunya itu, lupa apa ya, untuk dicabut dari peredaran ya, karena lagu Rhoma Irama itu sudah menyinggung ya terhadap agama lain gitu ya. Nah, itu. Jadi apa namanya? Sama kayak kasus dulu Habib Rizik terkait dengan masalah ini ya. Nah, jadi artinya apa di sini? Tidak boleh kita gulu. Gulu itu berlebih-lebihan dalam beragama. Jadi berlebih-lebihan itu jangankan dalam hal-hal lain, dalam masalah agama pun tidak boleh. Karena pernah ada datang 3 pemuda itu kan, sahabat Nabi datang kepada Nabi. Yang satu mengatakan begini, ya Rasulullah, aku ini tidak akan pernah tidur, akan sholat terus menerus setiap malam. Yang satu lagi datang, ya Rasul, aku tidak akan pernah berbuka, akan puasa terus menerus. Yang satu lagi, ya Rasulullah, aku tidak akan menikah, aku akan membujang terus menerus. Karena menikah menyebabkan aku terganggu untuk ibadah kepada Allah. Gara-gara istri jadi kesiangan kayaknya gitu loh ya.
Kemudian aku tidak akan pernah mau menikah. Jadi satu tidak akan pernah mau tidur, akan sholat terus. Yang satu tidak akan mau berbuka, akan puasa terus menerus. Yang satu lagi datang kepada Nabi, aku tidak akan pernah menikah, aku akan membujang terus menerus, ya, agar tidak terganggu ibadahku dan kedekatanmu dengan Allah. Kemudian Nabi tanya, kata Rasul, siapakah orang yang paling takwa di antara kalian? Engkau ya Rasulullah. Siapakah orang yang paling dekat dengan Allah di antara kalian? Engkau ya Rasulullah. Bagaimana engkau melihat aku? Aku tidur, aku juga bangun malam. Aku juga berbuka, aku juga puasa. Aku juga menikahi beberapa orang istri. Jadi kalau aku yang paling takwa kepada Allah, aku yang paling dekat dengan Allah, masih melakukan hal yang seperti itu, apalagi itu dengan kalian. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang itu untuk berlebih-lebihan sampai dia lupa terhadap hak-haknya sendiri. Karena dalam mata kita pun punya hak, dalam tubuh kita punya hak, diri kita ini punya hak. Jadi tidak boleh agama kita itu karena kita ingin mendekatkan diri kepada Allah sampai kita meninggalkan apa? Hak-hak tubuh kita. Itulah agama kita. Dalam ketaatan pun kita tidak boleh merusak diri sendiri. Dalam ketaatan pun kita tidak boleh untuk mencelakai diri sendiri. Jadi nggak boleh gulu kita di dalam urusan masalah agama. Ya, jadi agama kita itu adalah agama yang wasaton, agama yang pertengahan. Tidak melulu bicara tentang akhirat sampai melupakan dunia. Tidak melulu bicara tentang rohani sampai melupakan jasmani, tidak melulu bicara tentang wahyu sampai melupakan akal, tapi agama kita adalah agama yang mengintegrasikan antara akhirat dan dunia, antara wahyu dan akal, antara rohani dan juga jasmani. Jadi kita harus balance di dalam menjalani kehidupan kita ini. Nah, ini poin yang kelima atau yang keempat. Nah, yang selanjutnya adalah, ya biar kita tuntas ini. Udah habis belum waktunya nih? Masih ada? Masih ada ya? Ya. Selanjutnya yang kelima, bahwa hikmah daripada kisah Nabi Isa alaihissalam ini adalah tentang pentingnya kita mengingat nikmat-nikmat Allah yang sangat luar biasa, ya. Nikmat-nikmat Allah yang sangat luar biasa, ya, kepada kita semuanya. Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam udkur nikmati alaika wa ala walidatika. Ya. Jadi bayangkan, kita ini harus senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah supaya kita bersyukur, Pak. Jadi supaya kita bersyukur, ini ada kuncinya. Satu, kita bisa bersyukur kalau misalkan kita bisa membandingkan antara nikmat dengan musibah yang kita terima. Kita fair, Pak. Saya tanya kira-kira, Pak, Bapak lebih banyak menerima musibah, ujian yang berat, atau lebih banyak menerima nikmat, saya tanya? Nah, gigi kita lebih sering sehatnya, lebih sering sakitnya, saya tanya. Tapi kadang-kadang ketika sakit baru semalam aja kayaknya lupa sehat yang 30 tahun kadang-kadang gitu ya. Ya. Ini istri misalkan nih. Kepada istri misalkan, suami ini lebih sering ngasih uang nafkahnya, lebih sering kagak ngasih uang nafkahnya kira-kira. Ini kadang-kadang uang nafkahnya sering ketika dia masih aktif bekerja ngasih uang nafkah terus. Baru pensiun gara-gara nggak punya duit dia sehari nggak ngasih uang nafkah buat belanja, ngomelnya minta ampun kadang-kadang gitu. Yang sehari itu menutupi yang puluhan tahun kadang-kadang begitu. Jadi supaya kita bisa bersyukur itu adalah perbandingkan kira-kira antara nikmat yang Allah kasih kepada kita dengan masalah, dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, banyakan mana, seringan mana. Kan seringan nikmat sebetulnya. Jadi kita sering sehatnya daripada sakitnya, kita sering tersenyum dan tertawanya daripada nangisnya. Dompet kita mungkin sering isinya daripada kosongnya gitu loh. Kita sering makannya daripada kagak makannya. Tapi begitu kita mendapatkan masalah sedikit saja, masalah sebentar saja, nyanyi. Aku merasa orang termiskin di dunia. Nyanyi kemana-mana kadang-kadang akhirnya ngerasa termiskin di dunia yang paling menderita sampai dibikin judul lagu Gubuk Derita kadang-kadang itu. Jadi kita itu kadang-kadang suka mendramatisir sesuatu. Sesuatu. Saya pernah mengatakan di awal, Nabi Isa itu adalah merupakan afqoroman fil ardi. Dalam hadis, Nabi Isa itu adalah merupakan manusia yang paling miskin di muka bumi. Kan Allah itu kan berhujah
berargumentasi kan kepada 4 kelompok manusia dengan 4 jenis manusia. Jadi kalau misalkan ada orang kaya ditanya, kenapa kamu tidak sholat berjamaah? Kenapa kamu jarang ngaji? Kata orang kaya, maaf Tuhan, saya ini banyak harta, saya ini penguasa, saya banyak yang diurusin Tuhan, sehingga saya nggak sempat ngaji, nggak sempat ke masjid. Apa kata hambaku Sulaiman, manusia yang paling kaya, kekuasaannya yang paling luas, tapi tidak pernah meninggalkan ibadah dan melalaikan ibadah. Ada lagi orang, kenapa kamu itu lalai ibadah? Maaf Tuhan, aku ini budak, aku ini buruh, sehingga aku ini kalau mau sholat, mau ngaji juga, waduh tergantung bos. Apa kata Allah? Lihat hambaku Yusuf, dia di bawah kekuasaan Raja Mesir, dia seorang budak Raja Mesir, tapi dia tidak pernah meninggalkan dan melalaikan ibadah. Ada lagi yang mengatakan, maaf Tuhan, aku ini orang miskin, kalau aku nggak kerja, aku nggak makan, makanya aku kerja terus, dagang terus, sampai nggak sempat ibadah, nggak sempat ngaji. Apa kata Allah? Lihat hambaku siapa? Isa, manusia yang paling miskin di dunia. Jadi yang termiskin di dunia itu Nabi Isa, bukan Maggie Z, bukan. Nabi Isa dalam hadis itu nggak punya istri, nggak punya rumah. Akan tetapi apa? Walam yatrukil ibadah. Nabi Isa tidak pernah meninggalkan ibadah. Nabi Isa itu di dalam satu riwayat belum sempat menikah, ya, karena dia ke langit pun usianya berapa ketika itu? 40 atau kurang dari 40 tahun ketika diangkat ke langit itu. Makanya nanti Nabi Isa itu diturunkan lagi ya ke bumi, ya. Ada 3 alasan kenapa Nabi Isa diturunkan ke bumi. Satu, untuk mematahkan kebohongan orang Yahudi yang mengklaim kalau mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, diturunkan ke bumi untuk memerangi Dajjal, untuk memerangi melawan Dajjal. Karena Dajjal itu nggak ada yang bisa melawan kecuali Nabi Isa. Nah yang ketiga, Nabi Isa itu diturunkan ke bumi untuk apa? Untuk mematahkan tentang keyakinan, meluruskan keyakinan orang-orang Nasrani yang menganggap dirinya adalah Tuhan. Jadi ada 3 alasan kenapa Nabi Isa diturunkan ke bumi nanti. Satu, mematahkan kebohongan orang Yahudi. Karena orang Yahudi sudah mengklaim kalau dia telah membunuh Nabi Isa. Yang kedua, untuk melawan Dajjal nanti. Di akhir zaman nanti Dajjal ya akan melawan Nabi Isa alaihissalam, ya, dan Nabi Isa yang akan menang melawan Dajjal. Nah yang ketiga, untuk meluruskan ya dan sekaligus untuk mematahkan tentang keyakinan orang Nasrani yang menganggap kalau Nabi Isa itu adalah sebagai Tuhan. Nah itu makanya Nabi Isa diturunkan nanti. Jadi Nabi Isa itu merupakan Nabi yang paling miskin, Pak. Makanya kerjanya Nabi Isa itu jalan-jalan. Jadi ada ulama mengatakan Isa al-Masih itu, Masih itu dari kata Masya, suka jalan-jalan. Ya, suka jalan-jalan ini dalam rangka berdakwah dan dalam rangka silaturahim. Jadi salah satu kebiasaan Nabi Isa itu silaturahim dalam rangka berdakwah. Jadi ada, kalau misalkan ada bapak-bapak, ibu-ibu yang hobinya jalan-jalan, itu sedang menjalankan sunnahnya Nabi Isa. Ya, jadi Nabi Isa itu sunnahnya apa? Masya, ya, tukang jalan-jalan. Jadi kalau misalkan kemana healing melulu, lagi jalanin sunnahnya Nabi Isa kayaknya gitu ya. Ya, healing melulu kerjanya, ternyata lagi menjalankan sunnah Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang keempat, Allah berhujah dengan orang yang sakit dengan Nabi Ayub alaihissalam. Jadi kalau ada orang yang sakit, ya nggak ibadah, ada orang sakit tidak melakukan amal soleh, kemudian dia nanya, kenapa kamu tidak ibadah? Tidak, kata dia, aku sakit. Apa kata Allah? Lihat hambaku Ayub alaihissalam, dia sakitnya parah, sakitnya repot, tapi sedikit pun Nabi Ayub tidak pernah meninggalkan ibadah. Nah, jadi kita nanti di hadapan Allah, Pak, tidak bisa berhujah, Pak. Ya, orang kaya berhujah didebat oleh Allah dengan Nabi Sulaiman, ya kan? Kemudian akhirnya buruh berhujah tidak bisa ibadah didebat oleh Allah, dibatahkan oleh dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian orang miskin berhujah meninggalkan ibadah sama Allah, dipatahkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Orang sakit tidak ibadah, Allah patahkan dengan Nabi Ayub alaihissalam. Makanya kita bisa berargumentasi lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya, mah kadang-kadang karak pilek saeutik geus teu ka masjid pokoknya begitu ya. Baru pilek dikit aja apa sakit, kadang-kadang enggak ke masjid, enggak mau ngaji dan lain sebagainya. Nah, jadi ini pentingnya kita mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kita bisa bersyukur, yang pertama adalah perbandingkan.
Perbandingkan antara nikmat dengan masalah, nikmat dengan ujian. Pasti banyak nikmatnya dibandingkan ujiannya. Nah, yang kedua, supaya bisa bersyukur itu selalu lihat terhadap yang lebih rendah dari kita dari urusan dunia, yang lebih kecil dari kita dalam urusan dunia. Jangan kebalikan, dalam urusan dunia kita melihat kepada yang lebih tinggi, dalam urusan dunia kita melihat kepada yang lebih besar, tapi dalam urusan akhirat kita melihat kepada yang lebih rendah. Jadi jangan sampai kebalik, Pak. Makanya kita kalau ngelihat ke atas terus nggak bakalan ada syukurnya. Ya, kalau misalkan kita punya mobil, ngelihatnya kita kepada orang yang punya pesawat, ya nggak bakalan syukur. Kalau kita punya motor, ngelihatnya kepada orang yang punya mobil, nggak bakalan bersyukur. Harusnya dibalikin. Kita mobilnya tahun 2000, orang mau mobilnya tahun 99 kayak gitu loh. Kita pakai mobil walaupun ini, orang mah pakai motor kehujanan, kepanasan. Kita pakai motor, orang mah pakai sepeda. Kita ngelihat orang kita pakai sepeda, ngelihat orang jalan kaki. Ngelihat orang jalan kaki, ngelihat orang misalkan kita ngelihat orang kita jalan kaki ngelihat orang, orang mah nggak bisa jalan pakai kursi roda. Jadi terus itu, kalau melihat kepada yang lebih rendah, itu pasti kita bersyukur. Dan akan ada yang selalu lebih rendah dari kita. Akan ada selalu yang lebih rendah dari kita. Akan ada yang selalu ketika ada masalah lebih berat dari kita. Akan ada selalu. Tinggal kita mau mencarinya. Kita melihatnya. Syukur dengan kesehatan, coba jalan-jalan ke rumah sakit. Biar kita syukur dengan rumah kita, jalan-jalan coba ke kolong jembatan. Biar kita syukur dengan apa yang kita makan, coba kita jalan-jalan, lihat kepada orang-orang di Afrika sana, di Gajah sana dan lain sebagainya. Kalau kita ingin bersyukur dengan pasangan, coba ngobrol dengan yang jomblo nggak nikah-nikah gitu. Kalau kita ingin bersyukur dengan anak, coba nikah, ngobrol kita dengan orang yang tidak punya keturunan, udah bertahun-tahun. Jadi artinya kita ketika itu lihat kepada yang lebih rendah, kita pasti bisa bersyukur. Jadi satu, perbandingkan nikmat dengan musibah. Yang kedua, selalu melihat kepada yang lebih rendah. Itu bisa bersyukur pasti. Nah, yang ketiga, supaya kita bisa bersyukur apa? Kita minta bantuan kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena syukur itu adalah merupakan bantuan Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika. Wahai Allah, bantu aku untuk selalu bersyukur, untuk selalu bisa bersyukur. Ya, untuk selalu mengingatmu, untuk selalu bersyukur dan karena kita ini susah bersyukur karena mungkin kita jarang minta sama Allah agar Allah bantu kita supaya bisa bersyukur. Nah, jadi yang kelima adalah dari kisah Nabi Isa alaihissalam ini adalah kita diperintahkan untuk banyak mengingat nikmat-nikmat Allah, seperti Nabi Isa disuruh untuk mengingat nikmat yang Allah berikan kepada orang tuanya. Ya, fa amma wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Adapun terhadap nikmat Allah itu apa? Ceritakan. Makanya at-tahaddus bi nikmatillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Cerita tentang nikmat itu bagian dari rasa syukur, sedangkan meninggalkannya bagian dari kufur. Jadi kalau ada nikmat boleh cerita, tapi cerita di sini bukan untuk kita berbangga-bangga. Cerita di sini bukan kita untuk bahasa kitanya, kalau bahasa orang Bogor Barat mah ngabibita. Ngabibita itu apa namanya? Ya, apa namanya? Iya, jadi cerita di sini untuk berbagi. Ya, ini saya dari luar negeri ya, saya dapat ini nikmat ya, bagi-bagi semua. Cerita itu untuk begitu, bukan dalam rangka untuk sombong, untuk pamer. Nah, kebiasaan para sahabat itu, Pak, makanya ayat ini kan turun. Kita ini kan kenapa ayat ini ada terhadap nikmat Allah ceritakan, kenapa? Karena orang itu kalau dapat nikmat gak mau cerita, tapi kalau dapat musibah dan masalah itu cepat nyebarnya kadang-kadang. Kehilangan TV, langsung nyebar tuh, Pak. Ada yang ngegantiin TV-nya lebih bagus, diem kadang-kadang gitu ya. Kita itu kan kebiasaannya begitu, makanya terhadap nikmat Allah ceritain. Nah, akhirnya setelah turun ayat ini, para sahabat itu kalau dapat untung setelah mereka berbisnis, mereka cerita kepada Nabi. Ya Rasul, tadi saya berdagang begini-begini, nah sekarang saya dapat nikmat, dapat untung, dapat laba sekian. Cerita mereka kepada Nabi kalau dapat untung. Nah, sehingga kalau misalkan ada orang punya masalah datang kepada Nabi, sama Nabi ditunjukin. Oh, kamu apa? Ya Rasul, saya udah 2 hari ini saya nggak ada makanan untuk dibeli. Kata Nabi, datangin si Fulan baru dapat nikmat.
Jadi begitu, kenapa mereka cerita kepada Nabi? Sehingga saat itu kalau ada yang datang kepada Nabi tentang masalah, Nabi tunjukkan, datangin si Fulan dapat nikmat. Selesai masalah orang itu. Selesai. Makanya dalam satu kisah, para Rasulullah SAW itu, konon ketika dia mau khutbah atau setelah khutbah ya, selalu Rasul itu menyampaikan kepada para sahabatnya, kaum muslimin, wahai kaum muslimin, siapakah di antara kalian yang punya utang dan punya masalah? Itu setelah selesai Jumat, sahabat-sahabat tuh yang punya hutang ngacung, Pak. Nah kemudian Rasul tanya lagi, siapakah di antara kalian yang memiliki kelebihan nikmat? Sahabat yang lain pun ngacung juga. Baru kata Rasulullah, selesai utang dan masalah sahabatmu ini, saudaramu ini oleh kamu. Selesai pada saat itu. Makanya masalah umat di zaman Rasulullah paling lama 1 minggu, Pak. Makanya umat di zaman Rasul itu kalau ketemu hari Jumat pada senang semuanya, Pak, gitu. Karena masalahnya pasti kelar. Tapi itu jangan dipraktekkan sekarang, Pak. Siapa yang punya utang ngacung semua kira-kira. Ya, sama DKM, bangkrut DKM-nya. Siapa kira-kira yang hari ini punya kelebihan untung, nggak ada yang ngacung nantinya gitu loh. Nah, itu di zaman Rasulullah karena kejujuran sampai seperti itu, sampai seperti itu. Nah itu ya tentang hikmah kisah di balik kisah Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ya dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Jadi kita itu harus selalu ingat sejarah ya. Saya pernah mengatakan ada jas merah, ada jas hijau ya. Jas merah jangan sekali-kali lupakan sejarah. Jas hijau jangan hilangkan jasa ulama. Sehingga dengan seperti itu insya Allah kita menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri.